10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan menentukan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Perhatikan saudara, pernyataan firman Tuhan ini, Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya dengan kalimat terakhir dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, tangan kanan Tuhan. Berkata apa? Yang membawa kemenangan. Haleluya. Maka seperti kasih Tuhan, ketika saya baca firman ini, maka saya mengangkat tema kita pada hari ini dan hari ketiga di tahun 2021, yaitu The Year of Victory. Amin. Tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kita. Haleluya. Tahun ini adalah tahun kemenangan bagi saudara dan saya. Haleluya. Dan sudah dikasih Tuhan, mengapa saya katakan tahun kemenangan? Sudah dikasih kalau kita bisa menikmati sampai hari ketiga di tahun 2021, itu karena kemenangan dari Tuhan yang telah diberikan buat kita. Haleluya. Sekalipun orang berkata aku harus menjaga kesehatan, aku harus menjaga supaya mencapai umur panjang, tetapi jika Tuhan tidak mengaruniakan kemenangan itu, maka dia akan isyak di malam tahun baru. Haleluya. Tapi kalau kita bisa ada hari ini, itu karena kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. The Year of Victory. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Haleluya. Nah, kita perlu saling kasih di Tuhan. The Year of Victory. Nah, kita lihat saling kasih di Tuhan. Perhatikan bahwa umat Allah sedang ada dalam pembuangan. Bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan di negeri Babel. Dan karena itu mereka terus berdoa meminta tolong. Mereka minta pembebasan. Mereka minta pertolongan Tuhan untuk mereka dibebaskan, untuk mereka mengalami kemerdekaan, untuk mereka mengalami kemenangan dari para pembuangan di Babel. Dan melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman. Melalui Nabi Yesaya Tuhan berfirman, dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menentukan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sungguh luar biasa. Tuhan berfirman, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel melalui perintah Nabi Yesaya. Ketika bangsa Israel, ketika umat Allah ada dalam pembuangan di Babel, mereka dalam kondisi terjepit, mereka dalam kondisi tidak ada harapan, mereka dalam kondisi seakan-akan tidak ada yang dapat menolong mereka. Namun di tengah-tengah mereka mengalami penderitaan, mengalami masa kesesakan, mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan seruan mereka. Tuhan melihat cerita hati mereka, maka Tuhan berbicara kepada mereka dengan perintah Nabi Yesaya. Tuhan berkata, jangan takut, don't be afraid, jangan takut. Haleluya. Amin. Apakah saudara takut menghadapi tahun 2021? Karena saudara melihat berbagai macam berita, nubuatan, ramalan-ramalan berkata bahwa tahun depan adalah tahun masa kesusahan, tahun kesusahan besar. Apakah itu buat saudara dalam kondisi ketakutan? Firman Tuhan berkata, jangan takut. Ada tantangan yang akan kita hadapi di tahun ini, Bapak Saudara dikasih di Tuhan. Ada tantangan yang kita akan hadapi, tetapi pesan firman Tuhan buat kita yaitu don't be afraid, jangan takut. Amin. Jangan menjadi takut karena apa yang kita dengar, jangan menjadi takut karena kondisi apa yang kita lihat, jangan menjadi takut karena situasi di mana kita melihat bahwa seakan-akan situasi yang semakin sulit. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Sebab firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Tuhan menyertai kita. Dan kita tidak perlu takut, bukan karena kita, bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kemampuan kita, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kita punya stok persediaan makanan untuk di masa kesusahan begitu melimpah, tetapi kita tidak perlu takut karena Dia, Tuhan semesta langit, Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Katakan amin. Haleluya. Dia Allah Immanuel, Dia menyertai kita. Dia berkata, jangan takut sebab aku menyertai kau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Perhatikan kalimat ini, bahkan akan menolong engkau. Saudara, Tuhan tidak hanya menyertai kita, tapi Dia juga menolong kita. Katakan amin. Dia tidak hanya menyertai kita sambil dilihat kita mengalami persoalan masalah problem, lalu Dia hanya melihat saja, tidak. Tapi di sini katakan apa? Dia menyertai kita dan menolong kita. Dikatakan, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, luar biasa. Bapak Saudara bersyukurlah kita menyembah Tuhan yang sungguh dahsyat, luar biasa. Dia bukan Tuhan yang jauh di ujung langit, lalu kita ada di bawah bumi. Dia bukan Tuhan yang jauh seperti itu, tapi Dia Tuhan yang selalu hidup bersama kita, menyertai kita, bahkan menolong kita dalam kesesakan, menolong kita dalam kesusahan, menolong kita dalam masa-masa terjepit. Amin. Ketika bangsa Israel dalam kondisi terjepit, bangsa Israel dalam kondisi kesesakan, karena mereka adalah pembunuh di negeri Babel. Namun di tengah-tengah penderitaan yang hebat yang menjepit mereka, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan mereka, lalu Tuhan datang kepada mereka dengan perkataan Nabi Yesaya. Tuhan berfirman, jangan takut, aku Allahmu, aku menyertai engkau, aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Untuk apa? Tuhan berkata, aku akan menolong engkau dan mengaruniakan kemenangan bagimu dengan tangan kananku sendiri, kata Tuhan. Jadi aku akan memberikan kemenangan bagimu, bukan karena persenjataanmu dalam berperang, bukan karena kemampuan kalian dalam berperang, tapi aku akan memberikan kemenangan bagimu karena tangan kananku lah yang memberikan kemenangan itu. Wow, tangan kanan Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan itu buat kita. Haleluya. Umat Allah sedang ada dalam pembuangan di negeri Babel, dan karena itu mereka terus berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk membebaskan mereka, dan Tuhan pun membebaskan mereka. Dan melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman agar umatnya tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Janji ini disampaikan saat bangsa Israel ada dalam pembuangan di negeri Babel. Haleluya. Janji ini Tuhan sampaikan pada saat bangsa Israel ada dalam negeri Babel. Tetapi saudara sama tegaskan bahwa janji ini juga bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel yang ada dalam pembuangan negeri Babel, tapi janji firman Tuhan juga berlaku bagi Bapak Ibu saudara saya yang ada hari ini. Katakan amin. Bahkan janji juga berlaku bagi keturunan kita nanti, anak cucu kita nanti. Firman berlaku atas segala keturunan bagi mereka yang percaya dan mengabdikan dirinya sebelumnya hanya kepada Kristus. Haleluya. Janji Tuhan ini berlaku bagi setiap generasi Bapak Saudara kasih, asalkan kita percaya dan mengabdikan diri kita, hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan janji yang sama juga ditujukan kepada kita yang hidup di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Haleluya. Saya bersyukur membuat saya menjadi semangat kembali, walaupun ketika saya merenungkan bagaimana begitu hal-hal yang kita alami di tahun 2020, saya merenungkan begitu banyaknya tekanan, begitu banyaknya tantangan, begitu banyaknya pergumulan hidup. Ketika kita merenungkan segala macam pergumulan di tahun 2020, dan itu bisa-bisa membuat orang menjadi takut untuk menghadapi tahun 2021. Namun ketika saya merenungkan bagaimana kuasa dahsyat keajaiban Tuhan berjanji untuk menyertai kita, itu membuat saya bangkit kembali, membuat saya menjadi semangat kembali, membuat saya semangat kembali dan menaruh harapan dalam Tuhan bahwa ada pertolongan yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan di tahun 2021. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat firman Tuhan mengatakan dalam hidup ini, jangan pernah kita takut, sebab Tuhan selalu beserta kita, menopang hidup kita dan akan memberikan kemenangan kepada kita. Sekalipun ada banyak persoalan, jangan takut, melainkan tetap hidup dalam berpengharapan. Haleluya. Orang yang hidup tanpa Tuhan, sedikit masalah membuat hatinya menjadi kecil, dan dia akan berpikir bagaimana caranya supaya mengakhiri hidup. Tapi orang yang hidup dalam Tuhan, sekalipun masalah besar, ketika dia melihat janji firman Tuhan berkata, jangan takut, aku menolong engkau, memberikan kemenangan bagimu, maka dia akan tetap semangat dengan hidup dalam berpengharapan bahwa bersama Tuhan kita akan melihat keajaiban besar terjadi. Bersama Tuhan mujizat pasti kita alami. Haleluya. Jangan
sampai hidup kita terkalahkan dengan situasi yang terjadi. Sebab Dia yang menyertai kita, memegang tangan kita jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat dari masalah ataupun tantangan yang kita hadapi ataupun pergumulan hidup kita. Haleluya. Kasih kiri kanan. Dia yang menyertaimu lebih dahsyat dari pergumulan hidupmu. Amin. Haleluya. Kasih sekali lagi, Dia yang menyertaimu lebih dahsyat dari pergumulan hidupmu. Dia yang menyertai kita lebih dahsyat dari masalah hidup kita, lebih hebat dari apa yang kita hadapi. Haleluya. Wah, luar biasa dosa dikasih oleh Tuhan. Itu yang membuat saya terus bersemangat. Sekalipun dalam situasi krisis membuat saya terus bersemangat. Karena semangat saya bukan ditentukan oleh situasi, tetapi semangat saya ditentukan oleh sejauh mana hubungan saya dengan Tuhan. Amin. Jadi Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Orang benar itu semangat spiritnya itu bukan ditentukan oleh situasi kondisi, bukan ditentukan oleh berkat yang dia terima, tapi ditentukan oleh sejauh mana kedekatan hubungannya, keintiman dengan Tuhan. Nah, saya tetap menjaga keintiman saya, sekalipun dalam situasi krisis, sekalipun dalam situasi tekanan, sekalipun dalam situasi pergumulan yang seakan-akan tak kunjung ada jawaban, saya tetap bersemangat karena saya tahu Tuhan bersama saya. Haleluya. Saya kadang termotivasi dengan kata Bapak Kusola. Beliau berkata, aku tidak peduli apapun yang terjadi. Prinsip saya yang penting saya mati masuk surga. Itu prinsip beliau. Saya bilang, Bapak, ini situasi COVID ini Bapak, sudah tua Bapak di rumah aja, saya mau beribadah. Lebih saya mati dalam Tuhan daripada mati di luar Tuhan. Luar biasa. Ini beliau ini salah satu motivasi iman saya juga. Nah, seperti kasih Tuhan, sekarang kita melihat rahasia mengalami kemenangan di tahun 2021. Haleluya. Perhati baik Bapak Saudara kasih. Ini yang saya mau bagikan. Ini yang penting saya bagikan buat kita. Rahasia untuk mengalami kemenangan di tahun 2021. Seperti tema sehari ini adalah Year of Victory. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Tahun baru adalah tahun kemenangan bagi kita. Dan rahasia untuk mengalami kemenangan di tahun 2021 yaitu perhatian Bapak Saudara kasih Tuhan. Pertama, percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan. Artinya ini Bapak Saudara kasih Tuhan. Percaya yang saya maksudkan di sini bukan percaya tentang keselamatan. Karena kalau percaya tentang keselamatan, saudara sudah punya iman itu. Iman keselamatan itu percaya dengan dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, lalu menerima di dalam hidup kita, lalu mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh diselamatkan. Tapi iman yang saya maksudkan pagi ini, percaya kepada Tuhan pagi ini adalah percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Amin. Percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Hari ini ada sebagian orang percaya kepada Tuhan hanya sebatas mengampuni dosa. Mengerti Bapak Ibu? Saya banyak jumpa orang seperti itu. Percaya kepada Yesus hanya sebatas mengampuni dosanya. Lalu bagaimana ketika dia menghadapi masalah tekanan, tantangan, ujian, takut tertolak, takut dihina, takut dikucilkan, seakan-akan bahwa Tuhan tidak lagi dahsyat dalam hidupnya. Tuhan dahsyat hanya mengampuni dosa. Tapi yang saya mau kasih tahu hari ini, dengar baik-baik. Good news for us today. Tuhan dahsyat dalam segala hal. Amin. Tuhan dahsyat dalam segala hal. Bukan hanya dahsyat dalam mengampuni dosa, tapi dia dahsyat dalam segala hal. Oleh sebab itu, pertama, bagaimana kita mengalami kemenangan di tahun 2021, yaitu percaya kepada Tuhan. Berarti sudah dikasih Tuhan. Titik awal untuk mengalami kemenangan adalah percaya. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong di tahun 2021. Percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati sepanjang tahun ini. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita sepanjang tahun ini. Percaya bahwa Tuhan bersama kita sepanjang tahun ini. Percaya bahwa tangan kanan Tuhan menopang, meneguhkan, menolong kita, memberkati kita, bahkan melumpuhkan kita dari berbagai macam malapetaka. Percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan buat kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Haleluya. Haleluya. Walaupun kenyataan ada situasi belum berubah, namun tetap memiliki rasa percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan memulihkan keadaan kita. Haleluya. Sekalipun ada saat ini kita melihat bahwa seakan-akan bahwa kondisi yang semakin memburuk, tetapi tetaplah percaya. Haleluya. Tuhan sanggup menolong.
luar biasa. Ingat Bapak sudah kasih Tuhan, sekalipun jarak waktu tinggal 5 menit atau tinggal sekian detik, itu masih ada kesempatan bagi Tuhan. Amin. Sekalipun jarak masalah dengan nyawa itu tinggal sekian detik, percaya bahwa masih ada waktu Tuhan. Tuhan berkuasa atas waktu, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan perkara-perkara besar, dan Ia mampu menolong kita, Ia mampu menolong saudara, Ia mampu menopang saudara, Ia mampu memelihara saudara, Ia mampu memberkati saudara. Amin. Ia mampu memberkati kita. Haleluya. Dia Tuhan yang dahsyat. Bagian kita apa? Berfokuslah kepada Tuhan lebih daripada masalah kita. Berfokuslah kepada Tuhan daripada situasi yang sulit. Berfokuslah kepada Tuhan lebih daripada pergumulan hidup kita. Jangan fokus kepada pergumulan, jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada tantangan, jangan fokus kepada sakit penyakit, jangan fokus kepada pergumulan yang belum terjawab, tapi berfokuslah kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang menjadi pergumulan itu bagiannya Tuhan. Itu prinsip hidup saya. Tadi malam saya sharing dengan Pak Pendeta Hendra, beliau suami istri pendeta, mereka mengembalakan di kabupaten, mengembalakan jemaat di Qatar, di Kabupaten Tanah Tidung, Desa Sesuak. Oh, Desa Seputuk. Desa Seputuk. Tadi malam kami sharing, saya berkata begini, mengapa banyak hamba Tuhan mereka mudah menyerah? Mereka fokus kepada fokus kepada uang, fokus kepada donatur, fokus kepada sponsor. Saya bilang, prinsip hidup saya bilang sama saya, prinsip hidup saya, selama nafas saya masih berhembus, saya mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang mengatakan baik tidaknya itu, saya tidak bisa mengatakan ini sudah baik, dan itu hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, soal kebutuhan hidup apapun itu urusan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita fokus sama Tuhan. Kalau kita fokus sama Tuhan, maka segala pergumulan hidup kita, segala masalah, persoalan, tantangan, problem hidup yang kita hadapi, itu urusan Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita apa? Berfokus kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang saya maksud dengan yang pertama, percaya. Supaya kita mengalami kemenangan sepanjang tahun, bahkan tahun-tahun akan datang. Prinsipnya apa? Berfokus kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan, bukan pada masalah. Fokus kita kepada Tuhan, bukan pada penyakit. Fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang belum terselesaikan. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada kekurangan kita. Fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada pergumulan kita, bukan kepada situasi yang semakin sulit. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan mampu membuka situasi-situasi yang sulit, dan orang-orang benar akan berjalan dalamnya, dan mereka akan melangkah dengan penuh kepastian. Mereka akan berujung sampai kepada kemenangan yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan anugerahkan. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya adalah salah satu kunci melihat kuasa Tuhan. Amin. Sekali Bapak Ibu, percaya adalah salah satu kunci untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Wah, mau lihat sampai kuasa Tuhan bekerja di sepanjang tahun ini? Percaya saja. Percaya saja Bapak Saudara, percaya nggak perlu beli dengan duit. Dan percaya itu luar biasa, karena saya kata luar biasa, tidak memerlukan energi, tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan dana. Percaya saja. Percaya saja Bapak. Tapi kalau stres itu mengeluarkan energi Bapak. Khawatir itu mengeluarkan energi. Percaya tidak mengeluarkan energi. Mau pilihan mana? Keluarkan energi atau enggak? Benar Bapak. Orang khawatir itu mengeluarkan energi. Makanya perhatikan, orang khawatir pasti kurus. Kan banyak energi yang dikeluarkan. Orang khawatir pasti pucat lalu kurus. Benar Bapak, benar. Saya perhatikan. Orang khawatir, tapi bukan kurus dari subjek, itu bukan kurus dari khawatir enggak. Itu memang dari soalnya sudah begitu ya.
Jadi begini Bapak Ibu, orang kalau khawatir itu banyak energi yang dikeluarkan sehingga apa? Sehingga membuat dia menjadi lemah, membuat hidupnya jadi seperti enggak bersemangat, enggak selera makan, jadi kurus kering. Kenapa? Karena khawatir. Tapi Bapak Ibu, tapi percaya itu enggak ada energi yang kita keluarkan. Amin. Enggak ada energi yang kita keluarkan Bapak Ibu kasih itu. Percaya saya. Tinggal tunggu Tuhan bekerja. Amin. Tinggal tunggu Tuhan bekerja. Tapi kalau orang khawatir, tunggu iblis bekerja. Iblis akan berkata, iya betul, kalau ikut Tuhan tambah susah, kalau tinggalkan tambah susah kalau. Tapi kalau kita percaya, wow, Tuhan akan berkata, aku akan menolong engkau, aku akan meneguhkan engkau, aku akan membantu engkau, menopang engkau, dan tangan kananku sendiri akan berikan kemenangan bagimu. Haleluya. Percaya adalah salah satu kunci untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Dan berbahagialah bagi kita yang percaya walaupun tidak melihat. Berbahagialah orang-orang yang percaya walaupun tidak melihat. Berbahagialah saudara yang percaya walaupun tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan di tahun ini. Apakah ada yang sudah lihat? Belum. Kalau punya rencana, mimpi mungkin, tapi melihat belum. Tapi kita percaya Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya bahwa tahun adalah tahun mujizat, tahun yang penuh keajaiban. Saya percaya walaupun saya belum melihat, tapi bagi saya sudah melihat. Di mana saya melihat? Di hari ini. Apa? Ya saya hidup. Saya bernafas itu mujizat Bapak Ibu. Kita bisa hidup hari ini bernafas itu mujizat. Amin. Haleluya. Yang kedua, rahasia mengalami kemenangan di tahun 2021. Yang ketiga, memiliki kerendahan hati. Katakan amin. Harus memiliki kerendahan hati Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Saya akan sampaikan apa sih maksudnya kerendahan hati. Berarti baik. Kerendahan hati artinya kita harus mengakui bahwa sebagai manusia memiliki banyak kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Tentunya kita membutuhkan kuasa Tuhan yang besar untuk memulihkan serta memberikan kemenangan bagi kita. Jadi kerendahan hati artinya mengakui bahwa Tuhan, aku manusia, Tuhan aku tidak punya kemampuan, Tuhan aku tidak punya pengetahuan, Tuhan aku tidak punya apa-apa untuk hidup di tahun ini. Tapi aku percaya kuasa Tuhan yang besar yang akan bekerja dalam aku. Jadi kerendahan hati artinya mengakui kelemahan, keterbatasan, kekurangan, lalu mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kedahsyatan Tuhan, dan menerima keagungan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Kalau orang sombong berkata, biar saya tidak ibadah pun, saya masih bisa beli makan. Tidak ke gereja pun, saya masih punya pekerjaan. Itu orang sombong. Dan hati-hati orang sombong. Suatu saat Tuhan akan cabut pekerjaannya, Tuhan akan cabut nyawanya, Tuhan akan cabut kesehatannya, akhirnya hidup dalam sakit penyakit. Tapi kalau orang mengakui kelemahannya, Tuhan aku tidak mampu, kalau aku bisa bekerja itu pun semua karena Tuhan. Dia mengaku segala kekurangan, lalu dia mengakui bahwa Tuhan aku bekerja itu karena Tuhan. Tuhan aku bisa punya rumah tangga itu karena Tuhan. Tuhan aku bisa punya suami, aku bisa punya istri itu karena Tuhan. Tuhan aku bisa punya anak-anak itu karena Tuhan. Aku bisa sehat hari ini itu karena Tuhan. Aku bisa makan hari ini itu karena Tuhan. Aku bisa belanja pakaian, belanja makanan itu karena Tuhan. Haleluya. Bukan karena kita bekerja, tapi karena Tuhan. Haleluya. Jadi rahasia mengalami kemenangan di tahun 2021. Yang kedua apa? Rendah hati. Rendah hati Bapak sudah kasih Tuhan. Saya kadang setiap kali kalau saya mau pelayan hari Minggu, kadang hari Rabu kami saya mempersiapkan bahan khotbah, saya berdoa. Kalau saya berdoa, saya berusaha dengan Tuhan. Aku tidak punya pengetahuan, aku tidak punya pendidikan. Aku kadang tidak ngerti mau ngomong apa, aku tidak pandai berbicara. Aku berserah kepada kedaulatan Tuhan, merendahkan diri kami Tuhan. Tuhan engkau yang berkata-kata, engkau yang berpikir, engkau yang berbicara. Haleluya. Jadi kalau saya semangat pagi ini itu karena Tuhan Bapak Ibu. Maka saya kalau ngobrol sama orang ngobrol saya lebih banyak diam atau lebih banyak canda. Karena saya bingung mau ngomong apa, takut dan salah ngomong. Salah ngomong orang tersinggung lagi, hilanglah sahabat-sahabat semua. Haleluya. Berarti baik. Kerendahan hati membuat kita berserah kepada kedaulatan Tuhan, namun jangan menyerah pada keadaan. Kita berserah kepada Tuhan, tapi jangan menyerah
hidup yang tak kunjung ada jawaban. Kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang bertindak. Haleluya. Ada pujian-pujian tadi mengatakan, kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Yang ketiga, rahasia mengalami kemenangan di tahun 2021. Yang ketiga apa? Memiliki ketaatan, faithfulness, ketaatan. Haleluya. Itu adalah sudah dikasih Tuhan. Langkah ketiga untuk mengalami kemenangan adalah memiliki ketaatan. Tak terlalu sudah dikasih Tuhan. Taat terhadap firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita dengar firman Tuhan, waktu saudara dengar khotbah di YouTube, saudara khotbah di Facebook, atau saudara menerima di firman Tuhan, lalu saudara taat melakukan firman itu, saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa saya berani berbicara karena saya sudah berkali-kali mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hal ketaatan terhadap firman Tuhan. Amin. Berkali-kali saya mengalami mujizat di saat saya coba belajar taat dengan kuasa Tuhan bekerja. Ketika Tuhan berkata, hapus hutang teman. Oh, saya hapus hutang teman saya. Tuhan bekerja hari ini juga, saya dapat duit. Ketika Tuhan berkata, berilah kepada mereka, karena mereka bukan hanya butuh doa, tapi mereka butuh makanan. Anak-anak butuh susu. Saya kasih duit kepada satu keluarga ini. Kuasa Tuhan bekerja hari ini juga, saudara. Ingat bahwa saya kasih di Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu, ada firman yang datang kepada kita suruh kita lakukan, itu artinya segera. Dan ingat, kalau sesuatu yang Tuhan suruh lakukan segera, itu berarti Tuhan mau lakukan mujizat juga segera. Amin. Kalau hari ini saya berkata, saya katakan saudara bisa lakukan. Saudara pulang mungkin masih berpikir-pikir, tapi kalau saudara dengar Tuhan yang berbicara, beri, coba saudara lakukan. Itu artinya segera. Sesuatu yang segera itu berarti Tuhan juga sudah nggak sabar lagi mau melakukan mujizatnya buat kita. Amin. Baik dari pengalaman dari Alkitab pun sudah banyak. Ketika janda Sarfat dalam kondisi kesengsaraan yang hanya tinggal segenggam tepung dalam tempatnya, dan dia akan mengolah itu jadi kue dan dia akan makan bersama anaknya, lalu dia berkata setelah dia makan kami akan mati. Tapi Elia berkata, firman Tuhan datang kepada dia melalui Nabi Elia. Elia berkata ini, buatlah seperti kau katakan, namun buatlah terlebih dulu waktu. Waktu dia dengarkan itu saudara, dia taat. Kenapa? Karena itu sifatnya segera. Waktu dia lakukan segera, mujizat pun segera. Ketika saya jalan-jalan, ketika saya masuk, yang saya tidak pernah berpikir akan masuk ke rumah itu, tiba-tiba saya masuk ke rumah itu dalam kondisi satu keluarga semuanya sakit, sehat hanya istri, 4 anak sakit, 3 anak sakit, suami sakit, sehat hanya istri. Kalau saya masuk dalam kondisi mereka sakit dan suaminya sementara gulung di dalam sarung berkata di dalam selimut berkata, anaknya, mama, cucu mama. Hati saya jadi enak. Maksud hati saya berpikir, oh Tuhan tolong. Akhirnya saya bilang, Bu, boleh saya berdoa? Saya ngomong sama suami, Pak, boleh saya berdoa? Dia bilang, oh ya silakan Pak. Waktu saya berdoa, tiba-tiba Tuhan itu ngomong, saudara. Tuhan itu ngomong. Firman itu ngomong jelas sekali. Mereka tidak hanya butuh doa, mereka butuh makan. Kalau logika manusia berpikir ini, loh kalau Tuhan ngomong, ya lebih Tuhan sembuhkan aja sekalian. Lebih Tuhan lakukan aja sekali lagi lah buat mereka mujizat. Mujizat apa? Mujizat kesembuhan. Ada saatnya di mana Bapak Ibu Tuhan membuat orang yang kurang itu mujizat kesembuhan, tapi ada saat itu Tuhan mau melihat menguji kita, karena Tuhan juga mau membuat seperti itu mengalami mujizat. Akhirnya suara berkata begini, mereka tidak hanya butuh doa, mereka butuh makan. Setelah saya berdoa, saya kasih uang, dan Bu, ini beli beras, masak buat suami dan anak-anak. Saya kasih, suara berkata begini, tidak cukup. Kalau logika berkata begini, loh Tuhan itu kan dahsyat. Kenapa 500 saya kasih Tuhan dan lipat gandakan jadi 10 juta? Ya kan logika. Tapi Tuhan mau memuji saya, tidak cukup. Akhirnya saya bilang, Bu, saya titip tas saya di rumah mereka. Lalu saya pergi ke ATM, saya cabut dari uang sedang ATM, saya kesana, saya kasih mereka. Hal pertama saya alami apa? Wow, damai sejahtera yang belum pernah aku alami. Hari itu saya alami. Hal yang kedua, siang itu juga saya mengalami mujizat lebih daripada apa yang saya tabur.
bisa 100 kali lipat daripada yang seharusnya tabur pagi itu. Karena Tuhan sudah lakukan segera, itu berarti Tuhan juga sudah terdesak mau memberkati kita, mau melakukan mujizat buat kita dengan segera. Haleluya, haleluya Bapak Saudara. Tuhan mau melakukan segera. Saya berapa kali mengalami hal begitu, segera. Jadi kalau kita tunda, wah, selesai. Tuhan juga akan tunda. Kalau kita tunda melakukan, Tuhan tunda. Ada 2 hal Bapak Ibu, kalau kita tunda lakukan, Tuhan bisa tunda atau Tuhan pindah ke orang lain. Saya kasih contoh. Ketika kalau Tuhan berbicara kepada Ibu Elis, lalu dikatakan sekarang, lain Ibu Elis mulai menganalisa dengan logikanya dan berkata, nanti adalah. Tuhan bisa bangkitkan orang lain. Mungkin bisa Tuhan bisa pakai Hendra. Lakukan. Akhirnya Ibu Elis mengalami tertunda mujizat. Saudara Hendra akan mengalami segera mujizat. Amin. Haleluya. Tidak apa sudah kasih Tuhan. Jadi rahasia mengalami kemenangan di tahun 2021 yang ketiga apa? Ketaatan. Tulis. Ketaatan penuh kepada otoritas Tuhan. Ketaatan penuh kepada otoritas firman Allah. Haleluya. Taatilah setiap perintah Tuhan, karena ini akan membawa kita kepada kemenangan. Karena ini akan membawa kita kepada apa? Kelimpahan. Karena ini akan membawa kita kepada apa? Untuk melihat kuasa Tuhan bekerja, melihat mujizat Tuhan terjadi, melihat keajaiban Tuhan terjadi. Kenapa? Karena kita apa? Haleluya. Wow. Saya berapa kali bersaksi Bapak Ibu? Tahun kemarin, saya mau bilang berapa bulan lalu. Sebenarnya bisa juga sih berapa bulan lalu. Tapi lebih bagusnya tahun kemarin. Ketika saya mau pergi pelayanan, tiba-tiba saya pikir udah hujan, mau sewa mobil, nggak ada duit. Karena tiba-tiba ada duit, saya harus buat satu. Tuhan akan mujizat. Tiba-tiba ada orang datang kasih duit, saya sewa mobil. Bahkan saya mengalami hari itu, per hari itu saya mengalami 2 kali. Pagi-pagi pulang ibadah, bukan pagi-pagi, setelah pulang ibadah ada yang kasih duit. Saya bilang, saya ngomong sini saudara, kita berangkat sewa mobil. Kami sewa mobil sama-sama, tiba di sana, tiba-tiba masuk, Pak, saya ada transfer uang sedikit berat. Saya cek saldo, ini bukan sedikit ini bukan sedikit ini. Haleluya. Kenapa? Karena ketaatan. Haleluya. Karena ketaatan Bapak sudah kasih dari Tuhan. Yang terakhir, rahasia mengalami kemenangan di tahun 2021 yaitu apa? Memiliki mental pemenang. Haleluya. Kalau saudara hari ini ada di tahun yang baru, tahun 2021, milikilah mental pemenang. Jangan pesimis. Amin. Apalagi melihat situasi kondisi di tahun 2020, banyak masalah, banyak kekurangan, banyak krisis, banyak tantangan. Jangan sampai buat saudara menjadi kecut dalam hati, menjadi pesimis di tahun 2021. Tapi harus apa? Milikilah mental pemenang. Haleluya, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya bersyukur Tuhan mengubah hidup saya, sehingga sampai hari ini saya melayani Tuhan tanpa donatur, tanpa sponsor. Tapi saya memiliki mental pemenang. Makanya Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi saya di saat-saat, di detik-detik di mana saya harus bergumul. Banyak orang mereka disponsori tapi tetap aja stres. Banyak orang mereka dapat sponsor dari A, B, C, D. Mereka disponsor masih juga stres. Hidupnya nggak pernah enjoy. Saya bersyukur. Saya enjoy melayani Tuhan. Saya sangat menikmati dalam pelayanan. Saya dengan enjoy melayani Tuhan, tidak terlalu stres. Saya bisa kesana kemari. Karena apa? Mindset kita harus berubah. Amin. Pola pikir 2020 tinggalkan. Mental 2020 tinggalkan. Dan berkata ini 2021. Mental saya mental pemenang. Pola pikir saya pola pikir pemenang. Haleluya. Haleluya. Gaya hidup saya gaya hidup pemenang. Bukan berarti kita sombong, bukan. Orang sombong beda dengan orang yang memiliki mental pemenang, itu beda. Haleluya. Jadi milikilah mental pemenang. Dalam hidup ini kita perlu memiliki mental dan sikap sebagai seorang pemenang, yang artinya tidak mudah pesimis, namun selalu maju untuk meraih kemenangan, melangkah dengan satu keyakinan bahwa aku berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa aku melangkah bersama Tuhan, bahwa aku akan bergerak bersama Tuhan, karena Dia Immanuel, Allah besertaku. Haleluya. Dia Immanuel, Allah besertaku dalam rumah tanggaku, Allah besertaku dalam pelayanan, Allah besertaku dalam pekerjaan. Haleluya. Sekalipun perusahaan goncang, perusahaan goyang,
Banyak orang terancam di PHK di rumah kan. Milikilah satu keyakinan bahwa aku percaya, aku bekerja bersama Tuhan. Tuhan ada di pihakku. Katakan haleluya. Tuhan ada di pihakku. Haleluya. Wah, Tuhan dahsyat. Saya kadang merenungkan kuasa Tuhan karena saya menangis sendiri. Menangis bukan karena sedih, tapi saya menangis. Saya mau ngomong apa betapa dahsyatnya Tuhan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena kedahsyatan Tuhan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Benar Bapak Ibu. Kedahsyatan keajaiban Tuhan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang bisa diungkapkan dengan air mata. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata tidak mampu lagi mengungkapkan kedaulatan Tuhan. Kalau saudara lihat Ibu Mary, Ibu Guru, Ibu perhatikan siswa. Biasa ketika kalau guru tanya, kalau dia tidak mampu menjawab, pasti apa? Nangis. Kenapa dia nangis? Karena dia tidak mampu menjawab. Demikian juga saudara sekalian. Jadi karena kita tidak mampu lagi memperkatakan kedaulatan Tuhan, perkatakan dengan air mata. Wah, kekaguman Tuhan akan luar, kekaguman akan kedahsyatan Tuhan luar biasa. Haleluya. Pertolongan Tuhan luar biasa. Dia Allah Immanuel. Haleluya. Dia Ebenezer. Sampai di sini ternyata Tuhan sudah. Haleluya. Haleluya. Bahkan tetaplah berdiri teguh di tengah situasi yang ada, di tengah situasi yang sulit. Sebab saat kita kuat, kita akan melihat kemenangan yang datang dari Tuhan. Amin. Di saat kita kuat, kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Tapi saat kita lemah, seakan-akan dari kuasa Tuhan tidak bekerja, tapi karena kita yang lemah. Saudara, ketika pada waktu siapa yang mereka berperang, dia mengangkat tongkatnya, dia berkata, Tuhan, ketika aku mengangkat tongkat, maka kemenangan ada di pihak bangsa Israel, Musa. Dan sampai Musa karena tangannya sudah capek, dia minta supaya orang bantu menopang tangan supaya dia tetap kuat terangkat. Kenapa? Ketika Musa lemah, dia jatuh, maka bangsa Israel akan terpukul kalah oleh musuh. Tapi ketika tangan tetap terangkat ke atas, kemenangan ada di pihak bangsa Israel. Saudara, ini gambaran rohani buat kita hari ini apa? Kita harus tetap kuat dalam iman dan keyakinan kita akan Tuhan. Tidak boleh lemah. Kita lemah, kita tidak akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Jika iman kita goyah, kita tidak akan melihat mujizat terjadi. Tapi jika iman kita kuat, tetap kokoh, kita akan melihat mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban akan terus menyertai hidup kita. Saya selalu bahkan dalam doa saya selalu berkata, Tuhan, warnai hidup saya dengan mujizat. Hiasi hari-hari hidup saya dengan keajaiban, supaya orang lain tahu bahwa Engkau ada di pihakku. Dan hiasi warna hidup saya dengan mujizat, supaya itu dinikmati oleh orang lain. Amin. Haleluya. Saya tutup. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Saya tutup. Oke, baik. Bahkan tetaplah berdiri teguh di tengah situasi yang ada. Sebab saat kita kuat, kita akan melihat kemenangan yang datang daripada Tuhan. Baik. Apapun masalah kita hadapi saat ini, percaya kepada Tuhan, sebab Ia tidak akan membiarkan kita bergumul seorang diri. Ia tidak akan membiarkan kita bergumul sendirian. Namun Yesus selalu hadir untuk memberikan kemenangan kepada kita. Dia di pihak kita. Dari semula rancangan Tuhan itu indah, dan Ia menjadikan kita sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Jadi tetaplah percaya bahwa dalam segala hal kita pasti jadi pemenang. Amin. Dalam segala situasi kita jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Tuhan yang mengaruniakan kemenangan buat hidup kita. Kemenangan kita peroleh, kemenangan yang kita terima, itu semata-mata dianugerahkan oleh Tuhan. Selamat menikmati berkat kemenangan dari Tuhan di tahun 2021. Selamat menikmati berkat kemenangan dari Tuhan sepanjang tahun 2021.